Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Benaya dari kelas 12 IPS 2 absen 19. Kali ini kita akan membahas pentingnya keadilan untuk mewujudkan demokrasi dan HAM. Daftar isi pembahasan kali ini adalah pengertian keadilan demokrasi dan HAM, pasal dan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai keadilan demokrasi dan HAM, penerapan dan pelanggaran keadilan demokrasi dan HAM dalam kehidupan sehari-hari, perspektif Alkitab mengenai keadilan, demokrasi, dan HAM, upaya yang harus dilakukan untuk menegakkan keadilan menurut Alkitab, dan kesimpulan. Selanjutnya, jadi apa sih itu keadilan demokrasi dan HAM? Mari kita bahas. Kali ini, menurut KBBI, keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Keadilan adalah suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Setelah ini, saya akan membahas dasar hukum yang mendasari keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ya, keadilan. Menurut pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pancasila tentang keadilan terdapat pada sila kelima. Selanjutnya, demokrasi. Demokrasi memiliki dasar pada dua pasal di bawah ini. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berikutnya, pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Berikutnya, hak asasi manusia. Hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia terdapat pada pembukaan UUD 1945, alinea 4. Selain itu, ada juga pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjelaskan mengenai hak asasi manusia tersebut satu persatu, yaitu dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD tahun 1945. Berikutnya, salah satunya berbunyi pada pasal 28 ayat 1, hak setiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak agar tidak dituntut atas hukum yang berlaku. Di bawah ini adalah diagram pelanggaran keadilan demokrasi dan HAM, sumber data pengaduan HAM 2020 Dirjen Hak Asasi Manusia. Mari kita melihat pada diagram yang berwarna biru. Terdapat 340 kasus sepanjang tahun 2020 yang terjadi atas hak atas kesejahteraan. Mari kita melihat juga terdapat 325 kasus atau 30% sepanjang tahun 2020 atas hak memperoleh keadilan. Menurut artikel yang telah saya baca yang dilansir dari situs yoursay.id, salah satu kasus yang bisa dijadikan rujukan sebagai contoh ketidakadilan hukum di Indonesia yaitu kasus korupsi bansos yang menjerat ex-Menteri Sosial Juliari Batubara yang melakukan korupsi dengan menerima suap sebesar 17 miliar rupiah. Uang tersebut digunakan Juliari untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Namun vonis yang diberitakan hakim kepada Juliari hanya selama 12 tahun
Hal tersebut tentunya belum mencerminkan keadilan hukum kepada khalayak umum. Selanjutnya, di lain kesempatan, menurut artikel dari detiknews.com mengunggah kasus mengenai nenek yang mencuri sebatang singkong untuk bertahan hidup yang divonis penjara 2,5 tahun dan denda 1 juta rupiah. Salah satu penyebab pelanggaran keadilan demokrasi dan HAM di Indonesia adalah karena hukum di negara ini masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dikarenakan rendahnya kesadaran dalam beretika yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, dalam kenyataannya masih sangat banyak oknum penegak hukum yang masih melanggar kode etik profesinya, sehingga keadilan sulit ditegakkan di negara ini. Berikutnya mari kita membahas tentang perspektif Alkitab. Menurut Hultgren, pada tahun 2019, deskripsi Alkitab mengungkapkan bahwa Allah adalah pribadi yang adil dan tidak pernah akan ditemukan kecurangan dalam diri Allah. Terdapat pada Ulangan 32 ayat 4, Mazmur 7 ayat 12, Yesaya 30 18, Yohanes 17 ayat 25. Hal tersebut adalah bagian dari karakternya dan dapat teramati ketika berhubungan dengan manusia. Hubungan ciptaan ini artinya bagi Allah, keadilan adalah sesuatu yang sangat penting dan harus begitu juga. Hal ini Allah tuntut dari manusia ketika berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Abraham dalam Kejadian 18 ayat 25 berkata, "Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil." Mengacu pada bahasa asli Ibrani, kata adil juga bisa dimaknai sebagai bertindak jujur berdasarkan ukuran pas dalam memutuskan sesuatu. Terlihat dalam perikop syafaat untuk kota Sodom, Abraham berusaha memohon kepada Allah berdasarkan keadilannya untuk tidak memberikan hukuman yang berbeda antara orang saleh dan orang fasik. Bagi Abraham jelas tidak adil kalau Allah menghukum orang benar karena kesalahan orang fasik atau memberikan hukuman yang sama antara orang benar dan orang fasik. Berikutnya, narasi lain tentang keadilan Allah di Alkitab ditemukan dalam Ulangan 16 ayat 20, di mana di sini ayat Alkitab berbunyi, "Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Allah, Tuhan Allahmu." Di mana dengan sangat jelas penulisan kitab Ulangan menggambarkan bahwa Allah begitu menghendaki para pemimpin, yaitu hakim-hakim yang diangkat untuk mengadili umat, haruslah benar mengedepankan keadilan dalam setiap keputusan mereka. Keadilan juga menjadi tema sentral dalam Perjanjian Baru, baik itu terkait dengan Allah maupun dalam kaitan dengan manusia, dan semamanya penulis kitab Yohanes ketika membicarakan topik doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya menamai Allah sebagai Bapa yang adil, terdapat pada Yohanes 17 ayat 25 yang berbunyi, "Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna bagi manusia, bagi seharusnya keadilan itu dinyatakan dalam keseharian. Ketegasannya membela perempuan yang dituduh dengan dakwaan kedapatan berbuat zina tanpa putusan pengadilan yang sah, dan tentunya si wanita ini dijatuhi putusan tanpa mempertimbangkan alat bukti yang kuat yang secara hukum itu sangat menciderai hukum dan keadilan. Upaya penegakan keadilan. 1. Menaati setiap peraturan yang berlaku. Melalui Nabi Mika, Allah begitu tegas menyatakan dan memerintahkan untuk setiap orang berlaku adil. Mika 6 ayat 8. Terhadap tuntutan Allah untuk berlaku adil, ini maka tidak ada cara lain kecuali mentaati dan mengupayakan semampu yang orang percaya bisa lakukan. 2. Menempatkan diri sebagai agen keadilan Allah. Menyatukan pandangan Sihaan, Sutoyo, dan Arrington didapati kesimpulan bahwa
Sebagai gereja Tuhan di masa ini, kalangan Pentakosta beranggapan orang percaya seharusnya menempatkan diri sebagai agen dari keadilan Allah. Maksudnya orang yang mengupayakan sedemikian rupa agar keadilan Allah yang dituntut oleh Alkitab menjadi bagian penting dalam kehidupan keseharian. Kesimpulannya, dalam pandangan kaum Pentakosta, keadilan Allah berbicara karakter Allah. Artinya ketika Alkitab merujuk pada keadilan yang Allah inginkan, itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kepribadian Allah, yaitu yang merupakan karakternya untuk selalu berlaku adil. Keadilan Allah juga berbicara tentang aturan yang Allah tetapkan untuk dipatuhi. Keadilan Allah merupakan tuntutan Allah yang Allah ingin setiap orang percaya lakukan dalam kehidupan bermasyarakat agar maksimal sebagai saksi Tuhan dan menjadi garam serta terang bagi komunitas di mata Tuhan. Berikut adalah sumber-sumber yang saya cari sebagai pendukung untuk kali ini. Saya memakai ajaran Alkitab tentang keadilan Allah dari sudut pandang teologi Pentakosta, jurnal teologi dan gereja, dan dua jurnal lainnya dari detiknews.com dan Yorsei Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.